Tambak Lorok merupakan salah satu di antara kampung-kampung daerah pantai di Kota Semarang yang terletak di wilayah Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Adapun batas-batas wilayah Tambak Lorok di sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah selatan adalah Jalan Arteri Utara, sebelah barat adalah PLTUG, dan sebelah timur adalah Kalibanger. Sebagian besar masyarakat di Tambak Lorok ini bermata pencaharian sebagai nelayan kecil, sehingga masyarakat di daerah ini sumber penghidupannya sangat bergantung dari hasil laut. Pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia telah merencanakan Tambak Lorok sebagai kampung bahari yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016. Nama saya Sriono. Nama saya Saiful Amin, pekerjaan nelayan. Nama saya Pak Muzani, nelayan Tambak Lorok. Perkenalkan, nama saya Lukman Nurhakim. Untuk pembuatannya untuk kelegalan kapal di bawah 5 JT. Nama antara SMK. Jadi enam perawan kayak itu pas kecil itu, tapi belum pernah buat. Terus terang yang membuatkan itu ketua KUB apa sama itu wakil KUB-nya. Paling ngurus orang mah, kan nggak tahu cara bikinnya kayak gimana nggak tahu, soalnya nggak pernah bikin sama sekali. Surat BPK itu surat bukti pencatatan kapal, berarti seperti BPKB seperti motor itu. Jadi surat untuk kepemilikan kapal di bawah 5 JT. Bukti pencatatan kapal itu benar sih. Itu manfaatnya untuk surat legal kapal. Saya pembuatannya di kantor dinas perikanan. Kalau melaut itu 1 minggu mulai 1 kali, dan dinya kerjanya itu 6 hari. Saya melaut 6 sampai 5 hari. Kalau tiap berangkat habis 20 liter. BBM yang saya pakai bensin sekitar 1,5 liter untuk 3 hari. Beli solarnya itu dari air kencing dari laut itu, penangkapan dari tongkang-tongkang itu dibeli. Saya beli harga 5.800 1 liter. Kalau saya beli BBM di eceran usahanya itu Pak, kalau beli solar itu mau di SPBU tidak boleh suruh ngurus surat rekomendasi, karena di Pertamina kita kejauhan. Jumlah nelayan di Tambak Lorok itu sekitar 1097. Nelayan Tambak Lorok itu sekarang mulai bertambah, cuman nelayan besar yang bertambah, tapi nelayan kecil itu mulai berkurang. Kalau BBM bersubsidi saya kurang tahu, dan dari mana subsidinya saya juga kurang tahu. Nah,
solar dari laut itu banyak. Di laut itu masuknya di tengkulak atau di bakul-bakul. Kalau nelayan itu belinya di bakul itu bisa utang. Kalau di AKR sini tidak bisa utang karena apa? AKR ini harus bayar kontan atau cash. Nah, kalau nelayan nggak mau di sini karena tidak bisa utang. Terus selama itu sampai sekarang itu nggak jalan terus sampai sekarang. Dalam memperoleh BBM bersubsidi, nelayan wajib memiliki surat rekomendasi. Sedangkan syarat untuk memperoleh surat rekomendasi tersebut, nelayan harus tergabung dalam kelompok usaha bersama. Meskipun demikian, nelayan harus menempuh jarak kurang lebih 4 km terlebih dahulu untuk bisa menuju SPBU. Dari Dinas Perikanan Kota Semarang. Kebetulan saya saat ini sebagai Kepala Bidang di Perikanan Tangkap. Mas saya Bambang Suyono, pada Dinas Perikanan Kota Semarang mengampu di seksi pemberdayaan nelayan kecil. Untuk BBM bersubsidi untuk nelayan, sebetulnya kalau secara prosedur itu bukan suatu hal yang sulit karena prosedurnya jelas. Jadi dari nelayan mengajukan surat permohonan untuk rekomendasi BBM, kemudian setelah itu surat rekomendasi itu diketahui oleh RT RW, kemudian Ketua KUB, ditandatangani oleh Lurah juga. Setelah itu diserahkan ke Dinas Perikanan Kota Semarang untuk dibuatkan surat rekomendasinya. Setelah itu diterbitkan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kota Semarang. Seperti itu. Jadi, selama ini mereka pun mengajukan dengan prosedur yang sudah ditentukan seperti itu. Surat rekomendasi ini simpel. Kalau selama ini nelayan merasa kok sulit ya, rasanya enggak. Kalau kita lihat dari proses pengasuhannya aja, hanya ditandatangani Ketua KUB, kemudian mengetahui RT RW dan Lurah, kemudian membuat surat pernyataan dan melampirkan keanggotaan, rasanya tidak begitu berbelit-belit. Dan sebetulnya kita sudah mengetahui mereka nelayan atau tidak. Jadi siapapun nelayan di Kota Semarang akan kita layani. Jadi tidak ada yang namanya berbelit-belit, tidak ada biaya untuk itu. Itu yang paling penting. Jadi gratis. Jadi sebenarnya BBM bersubsidi ini bagian dari perlindungan usaha nelayan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, di situ disebutkan ada perlindungan dan pemberdayaan. Di bagian perlindungan ini salah satunya adalah pemerintah wajib menyediakan sarana maupun prasarana usaha perikanan. Nah, disinilah sebenarnya BBM itu dijamin. Hanya saja BBM bersubsidi ini melekat pada keberadaan pelabuhan perikanan. Jadi di berbagai tingkatan ya, mulai dari pelabuhan perikanan Nusantara sampai pelabuhan pangkalan pendaratan ikan. Nah, ini yang tidak ada di banyak daerah, tidak ada pangkalan pendaratan ikan secara resmi, sehingga ya tidak ada tangki BBM, tidak ada SPDN, kalaupun ada tidak berfungsi. Terkait dengan susahnya nelayan kecil untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi, pertama jelas karena tidak adanya prasarana BBM di sentra-sentra nelayan. Yang kedua, dari syaratnya sendiri itu ada kesimpang siuran regulasi, kesimpang siuran siapa yang sebenarnya
berwenang untuk mengeluarkannya dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan. Selama ini Dinas Perikanan Kota menggunakan KUB sebagai mekanisme penyalurannya, padahal tidak semua nelayan itu ikut KUB. Yang perlu dilakukan mendesak oleh pemerintah sekarang adalah membereskan tentang data ini, karena nelayan itu sangat dekat dengan kemiskinan. Nelayan dari dulu itu nelayan kecil terutama itu sangat dekat dan selalu terjerat dengan kemiskinan, dan data kemiskinan, data nelayan ini tidak pernah tuntas sampai sekarang. Padahal pemerintah Kota Semarang ini sudah mencanangkan sebagai smart city. Jadi yang bisa dilakukan menurut kami Fitra, pemerintah Kota Semarang perlu membuat layanan untuk nelayan ini yang berbasis online. Jadi integrasi datanya itu harus dipastikan betul dengan misalnya DTKS, dengan NIK. Ini layanan-layanan dasar yang sebenarnya harusnya sudah disediakan oleh Kota Semarang. KNTI Kota Semarang sendiri sudah beberapa kali menggelar diskusi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan Kota dan juga DKP Jawa Tengah. Kami selaku organisasi yang berbasis nelayan sendiri mengetahui adanya kesimpang siuran berita mengenai pemberian surat rekomendasi BBM bersubsidi. Dikatakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang bahwa pemerintah tidak akan mempersulit untuk memberikan surat rekomendasi yang diminta oleh nelayan. Padahal dalam kenyataannya nelayan sendiri sangat kesulitan untuk bisa mengakses ataupun mengajukan surat rekomendasi. Video ini merupakan gambaran dari apa yang selama ini dirasakan oleh nelayan. Pemerintah seharusnya dapat melakukan kebijakan sesuai dengan amanat konstitusi, terutama sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat pinggiran acap kali dipandang sebelah mata, terkesan tidak produktif, kumuh, pendidikannya yang rendah, dan lain sebagainya. Sekalipun mereka sering berteriak, suaranya tidak sampai terdengar di meja-meja kantor pemerintahan. Lantas, kemanakah semboyan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, atau bahkan hanya sekedar simbolis saja? Semoga saja ke depannya pemerintah lebih proaktif melihat secara langsung kondisi dan situasi di lapangan, agar kebijakan lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh khalayak masyarakat bawah.